Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di sini aku akan sedikit menganalisa atau melihat kita sudah melihat timelinenya dan sini aku melihat Paulo Dybala. Ini Paulo Dybala ini sepertinya sebenarnya Paulo Dybala ini adalah salah satu pemain bintang ya. Tapi kenapa di beberapa pertandingan atau musim-musim terakhir dia sepertinya tidak mendapatkan eh, kepercayaan dirinya kembali. Seharusnya ban kapten Juventus itu tidak berikan kepadanya. Mas Alergi harusnya tidak memberikan ban kapten kepada Paulo Dybala. Alasannya kenapa? Alasannya kita melihat sebenarnya memang Dybala ini hebat. Kita lihat hingga di 2017 final Liga Champions dia bisa membawa Juventus hingga final Liga Champions di mana dia bisa mengalahkan Barca. Dan kita lihat semenjak Ronaldo pindah dari Madrid ke Juventus, dia kurang bisa menjadi tandem terhebat atau tandem yang cocok bagi Ronaldo. Kenapa seperti itu? Karena selain dari cedera, jadi mental Dybala ini masih terganggu ya. Dia sepertinya jiwa anak mudanya itu kembali menghantuinya. Jadi dia harusnya, apalagi kita lihat kontrak dia pun hingga saat ini masih belum jelas ya. Pihak manajemen Juventus sudah menyodorkan beberapa kontrak, tetapi agen Dybala masih belum menyetujuinya hingga detik ini. Tarik ulur pembicaraan kontrak masih belum jelas kemana arahnya. Jadi aku melihat seharusnya pihak Juventus tidak memberikan ban kapten kepada Paulo Dybala. Alasannya kenapa? Alasannya karena Paulo Dybala ini bisa aku bilang dia sudah gagal menjadi seorang kapten di Juventus. Kita tahu Juventus adalah salah satu tim besar di mana kapten-kapten sebelumnya adalah kapten-kapten yang begitu disegani oleh lawan maupun timnya. Di sini kan masih ada Chiellini, Bonucci, kan masih ada. Kenapa Paulo Dybala dikasih? Seharusnya itu menjadi beban bagi dia. Aku melihat Paulo Dybala ini diberikan ban kapten dia menjadi beban. Bayangkan saja, di Juventus dia masih kurang bagus. Ada Ronaldo pun dia nggak bisa menjadi tandem Ronaldo. Di Argentina bagus pun kondisinya, dia tidak cedera. Lihat, dia juga tidak bisa menjadi tandem yang terbaik, tidak bisa menjadi tandem yang cocok untuk Lionel Messi. Jadi aku melihat seharusnya ban kapten ini dicabut aja lah dari lengan Paulo Dybala, karena kita lihat dari sikap dia bahwa pihak Juventus sudah memberikan kontrak, dan apalagi di musim seperti ini kan masih kurang bagus, masih belum stabil semua, tetapi dia masih belum memberikan jelas. Seharusnya kan kalau misalnya dia kapten, dia cinta sama klub ini, dia sudah apapun kontrak ya udah tekan aja, karena kapten yang di lengan dia menunjukkan bahwa dia mencintai klub itu. Tapi ban kapten yang diberikan kepada dia salah. Dia tidak layak untuk menerima lengan ban kapten, karena masih ada juga tim-tim senior seperti Bonucci ataupun Chiellini masih ada. Dia belum layak lah, bisa dibilang belum layak untuk menjadi kapten Juventus. Menurut aku kalau untuk pemain muda, Delak lah, Matis Delak adalah salah satu kandidat yang aku rasa cocok untuk menjadi kapten di Juventus. Mungkin Delak masih belum kuat, tapi aku melihat karakter kepemimpinan Delak ini masih lebih baik daripada Dybala. Jadi teman-teman, seharusnya Dybala ini haruslah sadar bahwa dia itu adalah kapten dari Juventus. Jadi janganlah memberikan kebingungan gitu bagi pihak Juventus atau fans Juventus, karena kan sebentar lagi tahun depan dia sudah bebas transfer. Kalau misalnya tidak secepat-cepatnya di kontrak kan, pihak Juventus, apalagi fans Juventus kan kecewa sama dia, apalagi dia memegang ban kapten Juventus. Jangan sampai itu terjadi seperti kepada Bonucci, di mana dia kapten Juventus tiba-tiba dia berpindah ke rival abadinya yaitu AC Milan, dan meskipun dia sudah kembali, itu adalah salah satu contoh yang tidak bagus. Jadi menurut aku ini Dybala ini masih belum bisa dibilang pemain yang dia sudah dari tahun beberapa puncak kehebatannya mungkin di tahun 2017 bersama Juventus. Mungkin di sini dia sudah kurang lah, sudah mulai turun, apalagi baru berapa kali main dia sudah cedera, tidak bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Mungkin ya karena cedera juga bisa mengganggu, tetapi ya seharusnya dia itu tidak memberikan
kebingungan kepada pihak Juventus. Dia harus memberikan kejelasan secepatnya kepada pihak Juventus apakah dia ingin memperpanjang kontrak atau tidak, karena dia harus sadar bahwa dia adalah kapten Juventus di musim ini. Jadi dia harus lebih bijaksana, harus lebih tegas lagi dalam memberikan jawaban untuk masa depan dia. Jadi teman-teman Juventus ini yang ada di luar sana, ini adalah sedikit analisa aku bahwa Dybala ini seharusnya tidak cocok untuk menjadi kapten Juventus. Dia harusnya menjadi pemain yang biasa saja, karena aku melihat ban kapten yang ada di lengan dia itu adalah salah satu beban yang berat kepada dia. Dia masih belum siap karena dia sudah menurun. Menurut aku dia sudah turun, tidak bisa lagi untuk menjadi pemain yang seperti 2017 kemarin dia sampai final, karena terganggu juga karena cedera. Dia di musim ini sering cedera, sedangkan ada Ronaldo masih lebih ada namanya daripada dia. Dia tidak bisa mengimbangi pemain-pemain bintang. Jadi begitu juga di timnas Argentina juga dia tidak bisa mengimbangi Lionel Messi. Jadi menurut aku Dybala ini memang pemain bintang, pemain hebat. Dia memang hebat jago. Cuman mungkin hanya karena cedera. Jadi mungkin gara-gara cedera jadi dia bisa mempengaruhi stabilitas atau stamina dia, hingga dia bisa kurang bagus hingga saat ini. Jadi teman-teman, ini adalah analisa aku. Kalau kalian tidak suka atau kalian tidak menyukainya, ya itu terserah kalian. Jangan baper teman-teman, oke?